Raja-Raja 3. Yoram berperang melawan Moab. Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda. Dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria. Lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Shalom saudara, tema kita hari ini adalah kerohanian yang suram. Saudaraku, jahat di mata Tuhan, apakah sudah pasti jahat di mata manusia? Ternyata jawabannya belum tentu, saudara. Contoh, ketika ada seseorang yang tidak setia dengan perjanjian, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Tetapi saudara, di mata manusia bisa jadi hal itu adalah biasa-biasa saja.
bahkan menganggap itu bukan dosa. Nah, saudara, karena itu kehidupan rohani seseorang merupakan akar dan titik awal bagi tercapainya kehidupan yang utuh, yakni kehidupan yang selaras dengan panggilan hidupnya, kehidupan yang bermakna dan juga berharga bagi sesamanya. Saudaraku, sebagai Raja Israel, panggilan hidup Yoram yang hari ini firman-Nya kita dengarkan adalah memimpin dan membimbing rakyatnya untuk berjalan dalam jalan Tuhan. Ini panggilan seorang raja pada waktu itu. Namun kenyataannya, saudara, ia justru memimpin bangsa Israel kepada kesesatan dan kemurtatan. Ini berawal dari kehidupan rohaninya yang kacau. Ia mematikan satu penyembahan berhala, namun justru menghidupkan kembali penyembahan berhala yang pernah disembah oleh Yerobeam kurang lebih 100 tahun yang lampau atau 100 tahun sebelumnya. Saudaraku, kehidupan rohani yang kacau ini juga hampir mengacaukan pelaksanaan tugasnya sebagai raja. Rencana menyerang Moab sebenarnya merupakan tindakan yang terpuji. Namun, ia nampaknya tidak seperti Yosafat yang sangat berhikmat untuk menentukan siasat penyerangannya itu. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena Yosafat sebagai Raja Yehuda mempunyai kehidupan rohani yang benar di mata Allah. Nah, saudara, ketika menghadapi kesulitan air di padang gurun Edom, Yoram bersungut-sungut sama seperti nenek moyangnya ketika berada di padang gurun ketika menuju tanah perjanjian. Saudara, kerohanian Yoram yang suram bukan hanya menjerumuskan bangsanya kepada kesesatan, namun juga membawa bangsanya kepada kemusnahan. Karena itu, saudara, mari kita terus memperkuat iman, terlebih ketika berada dalam zona nyaman, saudara. Mari kita perkuat iman kita dalam situasi apapun juga, karena kerohanian yang suram hanya akan membawa pada kehancuran. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami, ya Tuhan, supaya kami terus memperkuat iman dalam situasi, dalam keadaan apapun juga. Karena kerohanian yang suram bukan membawa kepada kebaikan, tetapi justru akan membawa kepada kehancuran. Karena itu tolonglah kami Bapa, sadarkanlah kami bahwa kami perlu terus membangun iman kami, membangun kerohanian kami untuk terus mengalami pertumbuhan. Demikian juga secara khusus pada hari ini Bapa, hamba-Mu berdoa untuk sidang sinode yang ke-30 di Batu, yang diadakan tepat hari ini adalah hari yang kedua. Akan ada rapat-rapat yang dilakukan oleh komisi-komisi dan untuk memutuskan hal-hal terkait dengan kemajuan dan pertumbuhan daripada gereja Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong pemimpin sidang, Engkau menolong peserta sidang, baik itu hamba Tuhan maupun juga majelis. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka untuk berkonsentrasi, untuk fokus, untuk memutuskan segala sesuatunya, bukan hanya berdasarkan kepentingan, bukan hanya berdasarkan kemanusiaan, tetapi juga karena ajaran Tuhan. Demikian juga berdoa untuk utusan daripada GKT Banyuwangi, baik hamba-Mu, baik penginjil Yohanes, baik Bapak Suryadi, baik Bapak Teien, baik juga untuk Ibu Feriantina, maupun juga untuk Ailime, maupun juga untuk Ibu Miske. Tuhan tolong kami semua, supaya kami bisa mengikuti setiap sidang dengan baik. Kami pun turut ambil bagian, turut berkontribusi untuk kemajuan gereja Kristus Tuhan. Dan segala sesuatu yang sudah diputuskan, kami bisa mentaatinya, kami bisa mengikutinya sesuai dengan kesepakatan bersama dalam persidangan itu. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya berkat rohani yang dari surga menyertai persidangan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.